Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah binati syifa wa sihha was-salama wal-afiyah wa barakah was-sa'ada bin arain wal-maghfirah lana wa li abaina wa li jami'i qaribina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila rahmahum Haji Abdul Rashid marhum Ustaz Gaji Nurul Siddiq marhum Ustaz Haji Zainuddin Abdullah marhum Ustaz Haji Sanwani marhum Al-Walid Ustaz Gaji Abdul Razak Khair marhum Haji Muhammad marhum Ustaz Haji Muhammad Nafis marhum Muhammad Yasin marhum Ustaz Mu'anna marhum Ustaz Haji Bahra Asadi almarhumah Fuadiyah marhumah Sabina marhumah Haji Azhari almarhum Abdul Razak almarhum Ustaz Jamaluddin almarhum Haji Ali wa usolihim wa qurahim wa bi'adlihim wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa in tashkuru yardahu lakum wa innama radiya hadzal miskinu an nafsihi wa dhanna annahu radiya an rabbihi wa ridha 'anillahi wa 'anil nafsi yad'ulu ay yajtami'a fi mawdinin wahid. Wa ma ahsanu ma qalahu al-imamu al-Ghazali fi mas'alatihi li Abi Fathin al-Dimashqi. Ar-ridha huwa an tarda bima yaf'alu Allahu batilan wa ma taf'alu ma yurdihi zahiran. Fa in arada al-'abdu an ya'rifa ma 'indahu min ar-ridha falyaltamishu 'inda nuzulil masaibi. Dan para asatidz lainnya, pengurus Masjid Jami' Nurul Yakin, bapak-bapak, para remaja hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sesudahnya sebelumnya itu yaitu kalau Allah Ta'ala in takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum. Kita udah baca tuh ya, supaya nyambung nih ya. Wala yarda li ibadihil kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Sampai situ ya. Jadi kata Allah in takfuru, jika kamu kafir ya, tidak mensyukuri nikmat Allah, fa inna Allaha ghaniyun ankum, sesungguhnya Allah maha kaya dari kamu. Artinya ketika kita bersyukur Allah nggak untung ya. Kita beriman Allah nggak untung, kita ibadah Allah nggak untung, kita nggak ibadah Allah nggak untung ya.
Seorang beriman, Allah nggak untung. Seorang kafir, Allah nggak rugi. Semuanya kembali kepada diri masing-masing. Ya. Kata Allah nih, apalin nih, ya. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kamu kafir, sesungguhnya Allah Maha Kaya. Kafir nggak beriman atau kafir tidak mensyukuri nikmat Allah, ya. Semua kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu kembali ke kita, bukan untuk Allah, bukan, ya. Nah, makanya dilanjutkan, wala yarda li ibadihil kufra. Allah tidak redha hambanya kafir. Kafir nggak beriman atau beriman kepada Allah tapi mintanya kepada selain Allah, atau kafir tidak bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kafartum di sini artinya tidak bersyukur, mengingkari nikmat Allah. Jadi wala yarda, Allah tidak redha li ibadihi, bagi hambanya al-kufra, yaitu yang kafir kepada Allah. Wa in tashkuru, tapi kalau kamu bersyukur kepada Allah, yardahu lakum, Allah akan redha kepada kamu. Makanya yang paling bagus itu dua, bersyukur atau bersabar. Nggak ada lagi lah, ya. Ketika mendapat nikmat kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Ketika mendapat nikmat, musibah-musibah, kita bersabar. Udah, terserah dah, ya. Ente mau bersyukur atau mau bersabar atau mau dua-duanya, ya silakan. Mana yang lebih bagus, bersyukur atau bersabar? Terserah ente, ya. Kalau ente kuat bersabar kayak Nabi Ayub, ya sabar. Tapi kalau ente kuat bersyukur, ya bersyukur. Kalau aneh sih mendingan bersyukur, ya. Ya. Jadi semuanya bagus. Kayak Nabi Ayub bersabar, ya. Diuji dengan segala macam musibah, Nabi Ayub sabar. Nabi Sulaiman bersyukur, ya. Jadi nabi, jadi raja, ya. Kata Nabi Sulaiman, hala min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Jadi Allah tidak redha kepada hambanya yang kafir, dan Allah redha kepada hambanya yang bersyukur. Tapi kata Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Dalam ayat lain, walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tapi kebanyakan manusia nggak bersyukur. Ya, zaman sekarang ini kita harus banyak-banyak bersyukur, ya Allah, ya. Ya, syukur, ya, kita bisa ngaji, ya. Ustaz Serudin datang, ya. Pak Marzuki datang, ya. Yang lainnya, alhamdulillah, ya. Masya Allah, nikmat luar biasa yang harus kita syukuri, ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi pandai-pandailah, khususnya zaman sekarang, pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah. Dari apa? Dari semua nikmatnya, ya. Jangan menjadi orang yang tidak bersyukur. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan yang lain, ya, kita ini udah nikmat banget ini, ya. Sehat, bisa ngaji, makan lancar, ya. Bini ada nggak? Yang ada ya nggak ada. Ini bocor, kampias. Iya. Jadi pandai-pandailah kita mengucapkan alhamdulillah. Ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang dianggap tidak bersyukur. Baik. Wa inna ma radiya hadzal miskinu an nafsihi, tapi
orang yang miskin ini, maksudnya itu manusia, ya, biasa disebut hadal miskin. Maksudnya itu orang yang kurang bersyukurnya, ya. Wa inna ma radiya hadzal miskinu an nafsihi, sesungguhnya dia ini redha, ya, terhadap dirinya. Wa dhanna annahu radiya an rabbihi, dan dia mengira bahwa dia redha kepada Tuhannya, kepada Allah. Makanya kalau orang Arab itu selalu menyebut hadal miskin, ya, dipanggil ya miskin. Umpamanya orang malas belajar, miskin tuh dia. Ini itu bukan miskin gak punya, bukan, panggilan aja, ya, panggilan orang yang apa yang namanya malas, miskin. Bukan miskin harta, bukan. Miskin dalam arti kata kurang, ya. Kurang ibadahnya, kurang belajarnya, kurang akhlaknya, namanya dipanggil miskin. Ya miskin gitu. Emang ini bahasa Arab lain dengan bahasa kita, nggak nyambung, ya. Kalau kita hadal miskin, ini bukan berarti miskin nggak punya harta, bukan. Panggilan saja, panggilan bagi orang yang kurang taat beribadah, dipanggilnya biasa orang Arab manggilnya miskin. Ya miskin anta gitu, ya. Apa aja lah, umpamanya mau manggil taksi nggak dapat, miskin anta gitu, ya. Tapi kalau kita nggak ada kan begitu kan, ya, paling bagi kita kesianan, ya, kesian banget, ya. Maka kita kasihan, ya, kalau dia panggilnya miskin. Nah, ini orang yang mengaku bahwa dirinya redha kepada Allah, tapi sebenarnya redha kepada Allah itu bagaimana? Nah, di sini dikatakan wa ridha 'anillahi wa 'anin nafsi yab'ulu an yajtami'a fi mautinin wahid. Redha kepada Allah, redha kepada dirinya jauh sekali berkumpul di dalam satu waktu. Maksudnya redha kepada Allah juga, redha kepada dirinya juga, nggak mungkin terjadi. Jadi kalau kita redha kepada Allah, pasti kita nggak redha kepada diri kita. Pamannya kita sakit, kita sabar, kita redha bahwa penyakit ini dari Allah. Tapi kita sakit, kita redha nggak? Nggak redha. Apa saya orang sakit redha, ya? Nah, jadi tidak mungkin, ya. Kalau kita redha kepada Allah, pasti kita tidak redha kepada diri kita, gitu. Maksudnya nggak redha kepada diri kita tuh, kita sedang kena musibah umpamanya, ya. Wa ma ahsanu ma qalahu al-imamu al-Ghazali. Sangat bagus apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali fi mas'alatihi, yaitu tentang masalahnya li Abi al-Fathi ad-Dimashqi, yaitu tentang omongannya kepada Abu Fathah ad-Dimashqi. Apa katanya? Ar-ridha huwa, nah ini dia, yang namanya ridha kepada Allah adalah antarda bima yaf'aluhu Allahu batinan. Kamu redha secara batin terhadap apa yang Allah lakukan kepada diri kamu. Allah timpakan kita musibah, penyakit, kita redha. Allah timpakan kita kesusahan, kita redha. Pokoknya apa saja yang Allah timpakan kepada diri kita secara batin, kita harus redha. Mengapa? Karena kita hamba Allah. Terserah Allah dah, Allah mau apain aja, ya. Allah mau bikin sehat, mau bikin sakit, Allah mau panjangkan umur kita, Allah mau cabut nyawa kita, Allah mau bikin kita susah, kita harus redha. Kalau kita hambanya, masa kita ngelawan? Nah, itu dia tuh. Yang namanya redha itu adalah orang yang apa saja
yang ditimpakan kepada dirinya, dia redha. Karena dia yakin semuanya dari Allah. Dan apa saja yang Allah timpakan kepada kita, meskipun zahirnya tidak bagus, sebenarnya bagus. Tapi kita tidak tahu hikmahnya, ya. Nah, jadi yang bagusnya itu yang baik kita redha, yang nggak baik juga kita redha. Itu secara akidah tuh, ya. Wa taf'alu ma yurdi'i zahiran, dan kamu melakukan, ya, sebagai bukti bahwa kamu redha kepada Allah secara zahir. Batinnya, apa yang Allah timpakan kepada kita, umpamanya penyakit, hati kita redha. Zahirnya tetap kita melaksanakan perintah Allah. Kita sholat, ya, kita beribadah, kita hadir di majlis taklim secara zahir, ya, kita redha, kita nggak mengeluh. Kadang-kadang kita mengeluhnya kepada orang, ya, kita sakit, ceritain sama orang, gua lagi sakit, anak gua sakit, bini gua sakit, mana kebanjiran lagi, ya. Yang dengarnya lagi sakit juga, double sakitnya, ya. Itu. Nah, habis itu dia merasa puas lah, enak gua udah ceritain, yang dengerinnya. Nah, jadi harus kita pandai-pandai menutup mulut kita, ya. Kita perlihatkan yang enak-enak aja lah, ya. Semuanya orang ini pasti ada ujiannya, tapi masa iya dia tonjolin lagi sedih? Enggak, ya. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang yang tidak tahu mengira dia orang kaya. Sebabnya ta'affuf, dia tidak minta-minta. Lagi krisis, pada susah, nggak pernah minta-minta, ya, nggak pernah ngomong tentang kesusahan. Yang nggak tahu kiranya dia orang kaya. Padahal di rumahnya nggak ada gas, nggak ada beras. Tapi ketika dia keluar, jalannya gagah, rambutnya disisir, ketemu orang, Assalamualaikum. Wah, padahal kagak punya duit, ya. Belum makan. Ya nggak tahu kiranya enak banget tuh orang, ya. Kita lagi susah, dia nggak pernah susah. Padahal di pulang dinangis lagi, nggak ada yang dimakan, ya. Ketika keluar pegang selitan itu kayak baru makan restoran Padang itu, padahal belum makan dari pagi. Kata orang enak banget tuh orang, ya. Habis makan rendang apa itu, ya. Padahal dia belum makan. Itu harusnya tuh kita zahirkan yang baik-baik. Yang nggak enak kita tahan. Di rumah aja lah kau nangis di rumah, pas keluar gagah lagi, gitu. Jalannya di luar gagah, ya, jalan jangan leot. Oh, Nabi itu jalannya seperti orang lagi jalan turunan, bagaimana? Kalau jalan lagi turunan tuh, itu Rasulullah jalannya begitu, gagah. Kecuali kalau sakit, ya, kayak Ustaz Haji tuh lain lagi lah tuh, ya, nggak apa-apa jalannya pelan, ya. Tuh gagah dijatuh lagi, ya. Yang sakit ya nggak apa-apa, kalau yang masih muda-muda, semua Ustaz paling tuh, karena Arifin, Ustaz Lutfi masih gagah, maksudnya jalannya lebar banget gitu, harus gagah gitu, ya. Nah, itu sunnah itu, ya, jalan cepat, tapi bukan terburu-buru, ya. Jalan cepat itu bagus, ya, supaya sehat kan kita bergerak, ya. Pak Marzuki lah, wajib banget tuh, ada mobil, wah, dijegat semuanya, berani dia, ya. Kemarin saya tuh, ya, di Nur Hidayat dijagain semua mobil, masuk, ya. Orangnya ceria, jalannya gagah, itu yang bagus, ya. Jadi penderitaan kita jangan kita ceritain kepada orang. Apa yang Allah timpakan kepada kita, hati kita redha. Jangan kita gerutu. Nah, dalam hati bagaimana sih Allah udah rajin banget ngaji, ya. Apa salah gua?
Gitu. Musibah mulu ya. Padahal udah tahajud silaturahim, boleh beresin masjid kena juga. Si anak tuh ngaji kagak, sembahyang kagak, nggak apa-apa. Mau baca doa, baca zikir, objeknya nggak tembus. Itu dia nggak ngaji, tembus mulu. Ya. Allah diomelin. Ya. Kalau ibadah ada pahalanya. Ya. Ente tahajud ada pahalanya, ente baca Quran ada pahalanya. Nggak ada kaitannya dengan objek kan, ya. Budak ngaji kok objek kan nggak gol sini, ya. Budak puasa sunat, ya. Budak baca doa, kagak jadi orang mau beli kebun, membawa kan. Si Arab tuh kagak ngaji, kagak sembahyang, ya. Sekali nawarin langsung aja orang beli, ya kan begitu, ya. Nggak ada kaitannya. Jadi kalau begitu kita pamrih namanya, ya. Nah jadi yang namanya redho, apa saja yang ditimpakan kepada diri kita, apakah rezeki yang sempit umpamanya, apakah penyakit, apa aja lah, hati kita secara batin menerima, karena itu memang ketetapan Allah. Zahirnya kita tetap melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Kita sholat, kita baca Quran, kita baca selawat, kita ada di majelis taklim, kita berinfak, bersedekah, kita tolong menolong, biasalah gitu, ya. Jangan kesel sama Allah, nggak ngaji, ya. Dia ngambek sama Allah, ya. Benar-benar banget kena musuh, kau ubah ngaji lah. Gitu Allah dikeselin, ya. Nah, itu namanya redho. Makanya tuh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu redho, Allah meredhoi kamu. Dua tuh, ya, radiyatan mardiyah. Radiyatan ente, mardiyahnya Allah. Jadi ente redho, Allah meredhoinya. Tingkatan yang paling tinggi redho. Nggak ada lagi orang jitak malah kita redho. Wah, itu paling tinggi lah tuh, ya. Ya. Tapi kalau mau maafkan masih ada bekasnya, tapi kalau redho nggak ada lagi lah. Makanya kalau bulan puasa kan suka ada jamaah ya, redoin aneh ya, itu paling tinggi lah tuh. Kalau udah redho udah nggak ada dendam, nggak ada apa-apa ya. Itu ya. Nah, makanya tingkat yang paling tinggi ar-ridho. Fa'in aradal abdu, nah, kalau seorang hamba ingin tahu ayya'rifa ma indahu minar ridho, kalau seseorang ingin tahu dirinya redho apa kagak, nah, lihat nih bagaimana caranya. Fayaltamisu inda nuzulil masaibi, maka carilah saat ketika kena musibah. Pas lagi kena musibah itu, bagaimana itu dia? Diterima apa enggak? Kalau diterima, berarti dia termasuk orang yang redho. Itu patokannya tuh. Kita pengen nguji nih, saya termasuk orang yang redho apa enggak? Ntar tungguin waktu kena musibah. Musibah itu ya macam-macam lah, yang enggak enak lah. Ya, yang enggak enak. Apakah kepada diri kita, apakah kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, apakah dalam pekerjaan, apakah dalam apa aja lah, pokoknya nggak enak, ya. Penyakit lah, apa aja lah. Saat itu tuh bagaimana tuh reaksi ente? Ente terima apa enggak? Kalau ente terima, itu namanya ente termasuk golongan orang yang redho. Ya, itulah patokannya tuh, ya. Teman itu ya lagi begini nih banyak, tapi kalau lagi susah, itu makanya itu waktu Imam Ali ditanya, Imam Ali temannya berapa? Kata Imam Ali, tungguin saya susah dulu baru ketahuan. Kalau lagi begini makmur, apalagi baru jual kebun, semua ngaku mindon, masih mindon kan wah. Tapi jiran susah, semua orang ketemu juga pada ngumpet,
Ya. Kita parangin juga pada lagi tidur, lagi ada orangnya lah, ya. Takut dipinjam duitnya. Ya. Tapi kalau lagi makmur, orang pada parangin. Ya. Biar ada di pojok juga orang salamin juga. Ya. Lagi makmur, itu lagi susah. Ketemu aja pada ngumpet. Ya. Itu. Jadi kalau kita pengen tahu teman yang akrab, teman yang baik, saat kita lagi susah, kita lagi sakit, lagi kena musibah, lagi dapat kematian, lagi macam lah, dia dampingi kita apa kagak? Tetap nggak dia bersama kita? Kalau benar, itu tandain tuh, itu teman. Kalau kita dapat nikmat, balas tuh orang itu. Nah, tapi kalau pas kita kena musibah pada hilang semuanya, nah itu tandain tuh, itu teman bohongan itu. Itu ya. Jadi kelihatan ya. Nah, ketika kita mendapat musibah, kita terima, kita sabar, saat itu kita menjadi orang yang redho. Ya, apalagi sekarang nih, ya, Covid, ya, macam-macam lah. Kita harus redho. Ya, jangan kita caci maki itu apa? Covid itu kan semua dari Allah. Ya, ya. Apalagi ini bulan Maret nih, ya. Covid ulang tahun. Ya. Jangan ucapin panjang umurnya, maka mati dia. Ya. Nah, ketemunya di Maret nih. Ya. 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 Kalau di parah-parahnya dulu bulan Maret ya. Nah, ini lah mau ketemunya bentar lagi nih. Ya. Jangan ucapin panjang umur. Ya. Ya. Semuanya dari Allah. Kalau Allah takdirkan, ya itu penyakit membuat orang sakit. Semuanya dari Allah. Ya. Kita harus percaya. Nah, karena semuanya dari Allah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sekarang gini lah, mana lebih takut? Neraka sama Covid, mana lebih takut? Masuk neraka sama Covid, mana lebih takut? Hah? Covid, neraka bodoh lah, masih lama. Itu, ya. Harusnya ketika kita nggak sholat, kita takut. Ketika kita ngambil hak orang, kita takut. Ketika kita zolimin orang, kita takut. Ketika kita potong dana sosial, bansos, kita takut. Harusnya kan? Ya, Covid yang ditakutin. Tapi motong bantuan sosial, korupsi ditakut nggak? Kagak berani. Kan templang namanya itu. Ya. Templang, tau nggak templang? Gak lempeng itu. Kayak ya, templang. Kayak baju dengdet. Sini namanya dengdet ya. Suka ketemu bulu. Yang ini kesini yang itu dengdet namanya itu. Gak lempeng. Ya. Jadi kalau memang takut sama Covid, semuanya harus jujur. Semuanya harus adil. Semuanya harus membuat tenang ini negeri, ya, supaya aman. Yang kita pikirkan hanya supaya rakyatnya sehat, gitu, ya kan? Ya, kalau perlu dananya semua kasih, biar pada sehat semuanya, biar ada penyakit. Ngomong doang. Yang nggak pakai masker ditangkepin bayar 250.000. Kalau lagi susah bayar 250.000 lagi. Kemana itu duitnya? 250.000 kemana duitnya? Ya, kesianan. Ya, udah pekerjaan kagak ada, lagi ketakutan Covid, bayar 250.000. Gitu. Ya. Mau aja lagi bayar. Ya, banting aja tuh. Ya. Mati bareng lah. Ya. Ini direkam nih, direkam. Apa? Pakai dibayar begitu? Oh lagi susah. Ya. Kasih tahu aja Pak, pakai masker, udah suruh pergi lah. Pakai tangkep, tangkep semua itu. Golok-golok banget itu. Nggak masuk akal. Ya. Nggak usah pakai denda-denda begitu. Kasih tahu aja Pak, pakai masker. Oh enggak, iya. Kalau perlu siapin masker. Ya. Ya. Ini malah duit orang susah bayar 250. Kalau enggak KTP-nya diambil, motornya ditahan. Apaan itu hukum gitu? Ya? Banyak ya ini. Hah? Boleh kena.
Iya, kawan. Biar mati bareng dah. Gitu. Nggak masuk akal. Ya. Bukannya dibantu, duitnya lagi mau diambil. Dia lagi susah. Itu. Ya, jadi kita ini ya umat Islam harus redho dari apa yang Allah timpakan kepada kita. Jangan ngiri sama orang. Ya. Apa yang Allah kasih udah, ya kita syukuri. Alhamdulillah. Jangan lihat orang. Ya. Kenapa? Karena belum tentu orang itu juga bahagia. Kalau kita redho, puncaknya bahagia. Kita makan nasi sama garam kita redho, enak kan? Enak. Makan di depannya opor, rendang, daging, kambing, semua, tapi nggak redho, enak kan? Agak enak. Ya, semua udah ada. Nggak ada sambal jadi nggak redho. Gitu mulu, nggak ada sambal. Ini kembalinya ke redho. Kan kalau udah redho, udah semua udah paling nikmat itu. Ya. Jadi begitulah. Kalau kita pengen buktikan diri kita ini redho apa kagak, lihat saat kita mendapat musibah, saat kita ditimpa yang nggak enak, kita terima apa kagak, begitu. Kalau kita terima ini dari Allah, itu namanya kita orang yang redho. Memang susah ya. Karena apa? Karena musibah kan nggak enak. Kalau orang nggak beriman, ya untuk redho susah. Tapi kita usahakan, ya paling tidak ada dah redonya, biar dikit juga lah, begitu ya. Masih ada redonya juga, gitu. Jangan sampai nggak ada redonya sama sekali, ya. Itu tandanya kalau dia terima, orang yang Allah timpa musibah diterima, namanya dia redho. Wa wurudil faqati, wurudi maksudnya dia mendapatkan al-faqat. Al-faqat itu suatu yang kekurangan, ya, suatu yang nggak enak, musibah juga namanya, ya. Jadi enda nuzulil masaibi wa wurudil faqati. Kalau bahasa kita saat mendapat musibah yang nggak enak, gitu, ya. Wasdidadil amradi, dan ketika penyakit sedang berat-beratnya, gitu ya. Kalau penyakit biasa masih enak, kalau lagi berat-beratnya, Masya Allah, kita harus sabar, ya, harus kita redha terima, ya. Karena Rasulullah juga saat mau meninggal itu sampai kata Fatimah, wah abata, saking gak kuat nih melihat Rasul ceburin tangannya ke air, usap, berkeringat, keluarnya usap. Sampai Nabi mengatakan innalil mauti lasakarat, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Makanya ada ulama mengatakan sakaratul maut Rasulullah lebih berat daripada umatnya. Jadi udah ditalangin oleh Rasulullah SAW. Ada pendapat begitu. Makanya umatnya ada yang sakaratnya enak gitu, ya. Lagi tidur langsung nggak bangun lagi, ada nggak begitu? Itu. Tapi Rasulullah berat sampai Rasulullah nggak kuat menggerakkan tangannya. Yang biasanya kalau Rasulullah mau tidur, itu Rasul kumpulkan dua tangannya begini, baca kulhu 3 kali, baca qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, kemudian diusap semua badannya, sekeneknya semua, diusap semuanya. Itu dilakukan setiap Rasulullah mau tidur. Nah, pas Rasulullah sakit, tangannya nggak kuat diangkat, mau udah lemas. Aisyah yang bacain, kemudian tangannya Aisyah gini-giniin tangan Rasulullah untuk mau menyentuh semua tubuh Rasulullah pakai tangan Rasulullah yang mulia. Karena Rasul nggak kuat menggerakkannya. Jadi kalau orang sakit lemah, ya nggak aib. Rasulullah juga sakit saat mau meninggal, ya. Jadi sakitnya parah atau enggak, namanya orang sakit, ya. Sekarang aja lagi sehat nih, tampangnya cakep-cakep, coba sakit seminggu aja sakit kempes ini, ya. Ya sekarang tuh saya seminggu aja kempes semuanya, ya. Itu lagi begini, lagi sehat, segar-segar, ya.
Itu satu contoh. Apalagi sampai sebulan sakitnya, apalagi sampai setahun, habis badannya. Orang nggak makan, nggak tidur, itu nggak apa-apa, emang apa? Ya. Orang sakit, ya. Dan semua juga bakal sakit. Itu ya. Yang aibnya itu selagi dia sehat, dia tidak ibadah, dia nggak taat, dia nggak berbuat baik. Nah itu yang aibnya. Kalau sakit nggak aib, semua sakit semuanya. Ya. Baik. Fasawfa yajidhu hunaka, maka di sana dia akan mendapatkan redha Allah. Ya itu. Jadi kalau dia redha ketika dia ditimpa musibah, dia mendapat sesuatu yang nggak enak, atau dia kena sakit parah, dia sabar, dia redha, fasawfa tajidhu hunaka, maka nanti di sana di akhirat kamu akan mendapatkan pahala. Itu ya. Jadi banyak ulama-ulama yang senang kalau sakit. Coba kalau kita belum sampai gitu, kalau kita belum sampai, jangan minta sakit, iman kita belum sampai. Orang sudah derajat tinggi, sakit digirang. Kenapa? Karena ketika orang merintih, itu rintihan orang sakit menjadi tasbih. Jadi kalau dia merintih, deminin aja, jangan diomelin. Jangan, lu berhenti mulu, diam apa? Jangan, biarin aja. Ya. Karena itu tasbihnya bagi orang sakit. Ya. Dia nggak mau makan, jangan dipaksa. Karena Allah yang ngasih makan. Ini kalau udah sakit parah nggak nafsu makan. Saya pernah kena rambut, nggak makan sebulan nggak makan. Sakit sama sebulan nggak makan. Ya. Udah keliungan lah ini, ya. Karena lambung udah parah. Tapi saya nggak tahu sakit lambung, orang nggak pernah sakit. Ya. Jadi makan enak, nggak masuk nasi apa lagi. Ya. Yang kita minum teh kagak boleh. Nggak taunya teh kagak boleh sebenarnya. Ada asam urat itu nggak boleh teh itu. Ya, itu. Tapi sekali lagi kalau teh hangat kan enak. Makan nasi nggak masuk dan terasa anti itu enggak? Anti adem, anti kalau orang ngomong terasa adem atau terasa asin, mulut nggak enak lah. Jadi nggak nafsu makan biskuit atau doang nggak ada gairah. Tapi pas balik makan mulu, enak banget makan itu, ya. Kunyit ame apaan sih? Dicampur. Ada dibikinin namanya tukang jamu. Temulawak apa gitu. Jadi nafsu makan. Akhirnya kita stop aja lah. Kalau begini sih bisa gendut nanti ya. Emang kalau habis sakit itu baru tuh enak tuh. Nah, kalau udah makan bagus, sehat dah. Ya. Jadi jangan dipaksa, biarin aja. Kalau dia pengen makan, kasih. Gitu, karena ada hadis Nabi tuh, orang yang sakit ditanyain mau makan apa. Apa yang dia mau, kasih. Jangan nanyain doang. Jangan makan ayam mahal. Tahu dikasih. Tadi lu tanyain, ya. Nah, jadi kalau dia pengen apa aja, beliin. Ya, beliin. Kenapa? Karena kalau berhasil dia makan, digirang. Oh, digirang baik. Nah, orang sakit tuh obatnya girang loh. Digirangin. Oh, digirang udah kabur semua penyakit. Itu. Ya. Nah, kebanyakan kan kalau udah sakit kan badannya sakit, pikiran juga macam-macam lah gitu. Berarti yang ngurusin merengut mulu. Wah, mati lah gitu. Ya. Yang ngurusinnya harus girang. Jadi dia semangat. Kan orang sakit perasaan sensitif, matanya biar merem-merem juga dilihat, itu yang ngurusin. Ini nyengir mulu atau ini cemberut mulu itu. Ya. Makanya kalau perawat itu girang terus supaya apa? Supaya yang sakitnya cepat baik. Itu. Tapi kadang-kadang anak-anak udah pada merengut, datang juga merengut gitu.
Otaknya ini pada mungut gue jadi makin sakit gitu. Itu kita salah tuh begitu. Kadang-kadang nggak tidur cerita gue belum tidur nih. Nyaknya jadi nggak enak juga kan. Gitu. Jadi kita yang merawatnya supaya girang, supaya yang sakitnya bertambah senang begitu ya. Jadi begitulah orang yang redha itu dia terima. Wa katsirun ma nasma'u min suflati abna'i zaman. Kebanyakan yang kita dengar dari orang-orang suflah. Suflah itu kalau kita orang-orang bawahan lah, orang awam ya. Orang awam pada zaman ini indama yuqalu lahum, saat dikatakan kepada mereka malakum tatrukuna ta'ati, mengapa kamu tidak taat kepada Allah? Wa taf'aluna muharramati, mengapa kamu melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah? Fayaquluna, mereka orang awam kebanyakan menjawab, hadza syai'un qad qadahu Allahu alaina, ini semuanya memang udah ditakdirin oleh Allah katanya. Ya, nggak boleh tuh begitu ya. Kalau ditanya ngapa lu nggak sholat, mau ada takdirnya gua nggak sholat, nggak boleh begitu ya. Ya kalau umpamanya begitu, berarti dia termasuk golongan Jabariyah gitu ya. Cukup dah ya. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.